Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya. Seperti biasa, di sini aku mau membagikan kegiatanku. Ini kegiatan pagiku, teman-teman. Hari ini aku mau bersih-bersih rumah, di rumah mungil yang sangat super sederhana ini ya, teman-teman. Setiap sudut rumahnya itu nggak ada yang estetik gitu ya. Semuanya serba sederhana gitu, teman-teman. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga yang lagi berjuang sakit dikuatkan ya dan tetap semangat. Dan untuk teman-teman yang mungkin dalam keadaan sehat, ya kita tetap harus bersyukur dan tetap harus jaga kesehatan juga teman-teman. Hari ini aku mulai kegiatannya itu di area dapur dulu nih teman-teman. Aku bersihkan meja kompor, kemudian sapu-sapu lantai gitu ya. Kalau untuk cuci piring sama masak itu aku udah tadi subuh ya teman-teman, karena bangunnya itu jam 4 subuh gitu teman-teman. Dan syukurnya setelah aku mencoba gitu ya, akhir-akhir ini aku mencoba setelah menerapkan bangunnya itu setiap subuh gitu ya. Dan sampai sekarang masih bisa konsisten gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kondisi tubuh lagi kurang fit, ya kita jangan paksakan gitu ya teman-teman, daripada kita malah sakit gitu ya. Yang pasti tidurnya harus cukup, istirahatnya harus cukup gitu ya, dan kalau bisa berkualitas gitu ya. Meskipun kita bisa aja tidurnya itu seharian atau tidur malamnya lebih awal, tapi kalau tidurnya itu kurang berkualitas, misalnya kayak banyak pikiran kita gitu ya, apalagi mungkin kita yang sakit lambung atau sakit gangguan kecemasan karena lambungnya itu biasanya kurang berkualitas tidurnya gitu teman-teman. Lebih banyak pikiran cemas gitu ya. Tidurnya itu hanya gara-gara kita itu memang udah ngantuk sekali gitu ya, jadi akhirnya tidur juga gitu. Kalau misalnya memang nggak terlalu ngantuk, biasanya terjaga terus gitu teman-teman, karena pikiran negatif dan kecemasan itu selalu muncul. Oke, di sini aku udah selesai nih bersihkan di area kamar yang kecil ini. Kemudian aku mau lanjut di bagian sudut ini teman-teman. Di sini ada meja TV, kemudian ada kasur juga. Ini kasurnya ini memang sengaja di sini ya, karena anakku maunya tidurnya di sini gitu teman-teman. Sebenarnya ada kamar di bagian depan itu, kan ada 2 kamar di rumah ini, tapi jarang ditiduri gitu teman-teman. Paling di sana itu simpan lemari pakaian sama rak buku gitu ya. Jadi untuk kasurnya ini memang sengaja disimpan di sini dan tidurnya di sini gitu teman-teman. Dan ini aku udah selesai bersihkan laci meja itu. Sebenarnya kemarin anakku juga udah bersihkan ya, tapi tadi aku rapikan kembali, aku lap-lap lagi. Kemudian aku mau bersihkan juga di area bawahnya ini teman-teman. Udah lumayan lama gak aku bersihkan seperti ini, dan cepat berdebu ya, karena areanya terbuka gitu teman-teman. Ada di kolom komentar teman-teman yang bertanya gitu ya, mungkin aku mau jawab juga di sini. Pertanyaannya ini mungkin umum juga ya, yang semuanya mungkin juga mengalami bagi teman-teman yang sakit lambung atau kecemasan. Apakah dulu aku juga sering mengalami batuk, seperti itu ya kira-kira pertanyaannya, dan pilek gitu ya, kemudian tenggorokan itu terasa gatal gitu ya. Dulu waktu aku yang lambungnya masih parah sekali, gas lambungnya tinggi gitu ya, produksi lambung itu kan meningkat gitu teman-teman, kemudian sampai naik ke atas, sampai ke kerongkongan, bahkan sampai ada rasa mual, mulut terasa asam, kemudian muntah gitu teman-teman. Dan itu kalau misalnya sering terjadi seperti itu, kerongkongan kita kan jadi terkena cairan asam lambungnya itu gitu ya.
karena memang otot esofagus kita udah melemah gitu ya katupnya, karena memang sering kenai oleh asam lambung kita yang terus meningkat naik ke atas gitu teman-teman. Aku sering ini teman-teman, panas dalam, kemudian aku juga sering batuk-batuk gitu ya. Bukan batuk yang karena memang demam atau lagi musimnya gitu teman-teman, tapi karena memang tenggorokanku itu kan sering terasa panas gitu ya, karena asam lambungnya itu sangat tinggi mengenai kerongkongan, jadi aku sering juga batuk-batuk teman-teman. Kalau pilek itu tergantung lagi gitu ya, kalau misalnya lagi musimnya gitu teman-teman ya mungkin ada pileknya juga gitu, tapi lebih seringnya itu aku batuk-batuk dan panas dalam gitu ya. Kemudian untuk penciumanku itu juga aku pernah yang sampai aromanya itu seperti bau asam gitu teman-teman. Itu sempat membuat aku sangat-sangat takut luar biasa gitu ya, karena aku belum pernah seperti itu gitu teman-teman. Jadi setiap hari aroma asam di hidungku itu nggak hilang-hilang gitu teman-teman, tapi pada akhirnya hilang sendiri gitu ya, dengan aku berusaha menyembuhkan diri, menjaga pola makan gitu ya, kemudian pola hidup, pola pikir. Jadi sembuhnya itu dengan sendirinya tanpa kita sadari gitu teman-teman. Makin kita panik, makin cemas terus, akan makin lama sembuhnya. Dan sebenarnya kalau pengalaman aku gitu ya, kalau dulu itu aku itu tanpa sadar gitu teman-teman, kapan aku sembuhnya gitu ya. Ternyata makin berkurang pikiran negatif kita, makin benar kita menjaga makanan kita gitu ya. Kemudian kita nggak lagi mengalami produksi asam lambung yang sangat tinggi gitu ya. Dengan aku makin berkurang rasa mual, jarang lagi muntah, nggak lagi terasa nyeri di ulu hati. Kemudian dengan sendirinya juga pikiran-pikiran negatifku makin berkurang, kecemasanku pun makin hilang gitu teman-teman, jadi makin jarang gitu ya. Aku makin pandai menguasai diriku gitu teman-teman. Kalau masih parahnya itu kan kita ya kayak memanjakan diri gitu ya, memanjakan perasaan kita cemas kita ikuti, kita merasakan sensasi, berbagai macam sensasi kita ikuti gitu ya, kemudian ujung-ujungnya takut, cemas, dan berputar-putar seperti itu. Jadi produksi gas lambungnya itu terus saja meningkat gitu teman-teman. Jadi apa yang membuat aku bisa sembuh itu sebenarnya ya dari aku benar-benar konsisten menerapkan, aku benar-benar mengatur jadwal makanku dengan baik. Aku makan sampai 4 kali, bahkan bisa 5 kali sehari dalam porsi sedikit gitu ya. Kemudian yang aku makan itu benar-benar aku berpantang dulu, makan yang asam, makan yang pedas, yang berlemak. Pokoknya makanan yang atau minuman yang memicu lambungku itu bisa naik gitu teman-teman, gas lambungnya bisa naik, aku hindari gitu ya. Itu bukan 1 hari 2 hari teman-teman, tapi lama gitu ya, dalam waktu yang lumayan lama. Tapi kalau kita konsisten itu bisa tergantung lagi dari orangnya ya. Kalau misalnya dia memang orangnya yang cepat gitu ya, cepat sembuh, bisa aja 1 bulan 2 bulan mungkin bisa sembuh gitu teman-teman. Kalau 1 hari 2 hari itu sih kalau menurutku nggak mungkin ya teman-teman, karena kan lambung kita kan memang udah bermasalah gitu ya. Paling tidak kita proses pemulihannya itu pasti ada lah waktunya, berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan ya. Dan kalaupun berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun 2 tahun gitu belum sembuh total juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi karena kita memang udah lama sakit gitu ya, kita jangan berharap kita itu langsung bisa sembuh sehari 2 hari gitu ya. Yang pasti konsisten terus melakukan apa yang harus kita lakukan gitu ya, supaya kita bisa sembuh. Dan terus semangat gitu teman-teman. Dengarlah hal-hal yang baik gitu ya, seperti misalnya kalian dengarkan cerita aku seperti ini gitu teman-teman. Dan terima kasih banyak buat dukungan kalian, semoga ini bermanfaat dan menjadi berkat.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.